Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allah. Ini menarik sekali ya. Jadi kemarin kita sudah kita masih bicara masalah sumpah dan nazar gitu ya. Mungkin juga di antara kita yang saat ini bernazar gitu, jika ada sesuatu yang didapatkan seakan kurban misalnya. Itu baik. Itu baik-baik saja. Walaupun sebenarnya kemarin sudah kita bahas bahwa nazar itu ada sesuatu yang sebenarnya itu makruh hukumnya. Kenapa? Ini gambaran bahwa orang beriman yang pelit itu orang yang senantiasa ingin melakukan satu kebaikan tapi dengan menazar, dengan mensyaratkan sesuatu. Itu namanya nazar. Baik, kemarin sudah kita bahas itu. Sekarang kita masuk pada bagian gimana kalau misal seseorang ini bernazar tapi nazarnya ini melanggar aturan Allah. Satu, atau mungkin dia nanti bernazar tapi nazarnya ini berat untuk dilakukan, atau bahkan cenderung menzolimi seseorang untuk dirinya sendiri, ya. Atau bahkan nazar yang dilakukan oleh orang tua kita dan beliaunya sudah wafat tapi belum sempat dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ulang hadis yang terakhir kemarin. Wa an Uqbah ibnu Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaratun nadar, kafaratnya nadar atau dendanya nadar, kafaratuz yamin sama dengan kafaratnya sumpah gitu ya. Rawahu Muslim, kemudian ditambahkan Imam Tirmidzi, idza lam yusamma asahahu, ya, jika ia belum menentukan nadarnya, ya. Jadi dia udah berniat melakukan nadar tapi nadarnya seperti apa, maka ini juga menjadi satu kewajiban dia tetap untuk memenuhi hal tersebut. Kalau dia bingung menentukan melaksanakan nadarnya seperti apa karena dia belum menentukan jenis nadarnya, maka dia tetap kena denda kafarat sumpah, ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang 1416. Ini katanya dengan tadi beberapa hal yang terkait dengan nazar-nazar yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Abi Daud, pada hadis Ibnu Abbas tadi katakan dari Abi Daud, min hadis Ibnu Abbas, dari hadisnya Ibnu Abbas, dari riwayat Abi Daud yang dari hadisnya Ibnu Abbas, marfu ansar marfu, ya. Apa yang beliau katakan, man nadara nadra lam yusammi, benar ya. Jadi barang siapa bernazar dengan nazar yang belum ia tentukan, nazarnya belum disebutkan, ya, fa kaffaratuhu kaffaratul yamin, maka kafaratnya sama dengan kafarat sumpah. Oke, pertama yang perhatikan ya di sini. Jadi barang siapa yang bernazar dengan nazar yang dia belum tentukan, katakanlah misalnya jadi nanti kalau anak saya keterima gitu ya, anak saya keterima di TS, ya, kemudian saya akan melakukan satu kebaikan misal gitu ya. Dia belum menentukan kebaikan itu apa. Misalnya itu yang pertama. Maka nanti kalau itu dia begitu anak keterima kita belum keterima betul di TS, ya, kemudian dia tidak bisa menentukan nazarnya itu apa, maka dia kena kafarat sumpah. Tiga jenis. Itu yang pertama. Yang kedua, waman nadron fil ma'fi maksiatin. Ya, jadi barang siapa bernazar dengan suatu maksiat, ya, fa kafaratul yamin, maka kafaratnya sama dengan kafarat sumpah. Jadi saya misal ada dua orang nih saling bersumpah, ya, Pak bernazar lah. Oke, kalau kamu misalnya ya, ada dua orang tua misalnya, dia menyembelihkan anaknya temennya, ya. Terus gak percaya anak bisa nembus ITS, maaf saya kan contoh ITS ya, bukan berarti yang lain tidak, ya. Jadi kalau misal ya dia gitu, kalau misal anakmu keterima di ITS, jadi anaknya tetangga gitu ya, saya akan apa misalnya, saya akan minum khamr misalnya, ya, ini contohnya. Atau bahkan mungkin saya akan memotong jari saya misalnya, ya. Ini contoh-contoh bentuk sumpah yang sebenarnya itu akan berbuat sebuah maksiat. Oke, misal gitu ya. Jadi misalnya anakmu keterima di ITS, aku bernazar saya akan minum khamr 10 liter misalnya gitu. Maaf, contoh ekstrimnya itu, ya. Dan dilalah kesana Gusti Allah itu, ternyata anaknya tetangganya keterima betul gitu. Ini dia harus nanti bahasanya dia harus membatalkan nazarnya dan tetap harus bayar kafarat. Oke, ingatkan ya. Baik, itu yang kedua. Coba kita lanjutkan berikutnya.
Kemudian waman nadhara nadratan la yudrikuh. Dan barang siapa yang bernadar dengan apa yang tidak ia mampu, ya tadi motong tangannya atau kalaupun nanti tadi contohnya samalah ya. Semoga misalnya anakmu keterima di ITS itu ya. Saya akan berinfak 100 juta pada dia nggak punya tabungan uang 100 juta misalnya. Ini contoh misalnya nadar-nadar seperti itu. Ini yang nadar yang dia tidak mampu melaksanakannya. Apa yang terjadi kalau dia melakukan hal itu? Fakaffaratuhu kafaratul yamin. Maka kafaratnya sama dengan kafaratnya sumpah. Gitu ya. Jadi ada 3 hal tadi. Yang pertama, ada 4. Yang pertama, kalaupun kafaratnya dia nadarnya dia belum tentukan bentuknya seperti apa, dia kena kafaratnya sumpah. Yang kedua, kalaupun dia bernadar sebuah kemaksiatan, maka dia wajib membatalkan itu dan dia kena kafarat dendanya sumpah. Kemudian yang ketiga, dia yakni bernadar untuk melakukan sesuatu yang ternyata dia tidak mampu melaksanakannya, maka dia kena kafarat sumpah pula. Gitu ya. Jadi disebutkan sini wa isnadu sahih hadis ini syaratnya adalah sahih. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu ngapunten, nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan langsung aja gitu, enggak apa-apa, yang harus nunggu. Saya lanjutkan. Ini 2 hadis lagi itu menguatkan hadis yang barusan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walil Bukhari. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan min hadis yang Aisyah. Yang dari hadisnya Sayyidah Aisyah. Kalau dari hadisnya Ibnu Abbas, maka ini adalah dari hadisnya Sayyidah Aisyah. Apa yang beliau sampaikan, Sayyidah Aisyah sampaikan, wa man nadhara ayyashi Allah fala yaksi. Ya, barang siapa bernadar tidak bermaksiat pada Allah, janganlah dia melakukan maksiat tersebut. Ya, jadi ini sebuah larangan yang cukup jelas. Bagaimana Rasulullah melarang seseorang bernadar melakukan maksiat pada Allah, maka itu wajib ditinggalkan, tetapi dia tetap kena denda atau kafaratnya sumpah atau nadar. Baik. Ya. Moga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sumpah yang dilakukan berdasarkan sesuatu yang sama-sama tidak mengakui antara pihak berlaku, seperti yang dilaksanakan sumpah pocong. Liam jawaban ya. Bagaimana dengan kejadian sumpah pocong ini? Apakah yang bersangkutan ini yang mengatakan bahwa saya tidak melakukan, kemudian melakukan? Ya. Ini bagaimana, apa sanksi atau hukumannya terhadap yang bersangkutan apabila terjadi pernyataannya itu benar atau yang dituduh melaksanakan itu benar ya. Baik, jadi Bapak terus kemarin banyak pertanyaan apa Hendro ya, sumpah pocong gitu ya. Jadi sumpah pocong itu secara syar'i tidak ada ya. Tapi karena itu bentuk satu modifikasi muamalah dibolehkan, tapi dengan satu syarat, sumpahnya tetap atas nama Allah. Ini ya sudah pahami ya, bukan sumpah pocongnya. Yang ada di dalam kita adalah sumpah li'an namanya ya. Apa itu sumpah li'an? Ya ini sumpah seseorang yang menuduh, misal ya, suami istri. Ya, ini sang suami menuduh istrinya berzina. Menuduh, tapi dia tidak tanda tangan bukti. Terus pokok gitu ya, sehingga tertalah pada seorang hakim ya, dulu zaman masyarakat, sekarang bisa ke hakim atau kepada seorang imam. Dia mengatakan, ya imam, ya wahai hakim, saya telah yakin bahwa istri saya telah melakukan satu perzinahan. Kamu yakin? Ya, gitu ya. Oke, akhirnya istrinya didatangkan. Kamu didatangkan suamimu, kamu telah melakukan satu perzinahan. Apakah kamu melakukan? Tidak, suamiku telah berdusta misalnya. Ini sama-sama kekeh ini ya. Artinya Bapak Ibu dalam hal seperti ini bisa dipastikan, maka salah satu pasti benar dan satunya pasti salah. Entah suaminya yang benar atau istrinya yang benar, entah suaminya yang salah atau istrinya yang salah. Maka Rasulullah untuk mendapatkan ini dilakukanlah namanya sumpah li'an. Apa itu sumpah li'an? Sumpah yang dilakukan selama 4 kali, yang 3 kali sumpah demi Allah
bahwa saya tidak berdusta, itu sang suami satu. Sumpah demi Allah saya tidak berdusta bahwa istri saya berzina, satu ya. Itu yang pertama. Sumpah demi Allah bahwa istri saya tidak berdusta bahwa istri saya tidak berzina. Yang ketiga juga itu. Sumpah demi Allah bahwa saya menyatakan saya tidak berdusta, istri saya telah berzina. Tapi sumpah yang keempat, ini yang seringkali disebut dengan sumpah pocong ya. Sumpah yang keempat ini seringkali Rasulullah ingatkan dengan lisan. Ingat. Ya. Karena apa? Karena kedapatan atau apa yang kita dapatkan dunia ini atau siksa dunia tidak akan ada seberapa banyak dibandingkan siksa di akhirat. Karena jika engkau berdusta maka siksanya itu luar biasa. Sehingga sumpah yang keempat, demi Allah, jika saya berdusta maka Allah akan mengazab saya dengan siksa yang begitu dan sebagai redaknya. Ini sumpah yang keempat. Maka sang istri pun disuruh melakukan hal yang sama. Sumpah yang pertama, demi Allah saya tidak melakukan zina, bahwa suami saya adalah berdusta. Sumpah demi Allah 1, 2, 3. Dan sumpah yang keempat disampaikan, demi Allah kalaupun saya berdusta atau kalau saya melakukan satu perzinahan, Allah akan melaknat saya dan seterusnya. Ini sunnah Bapak. Artinya kalau sumpah pocong kadang nggak terjadi ya. Artinya gini, kalau saya berbohong saya akan mati, misalnya. Belum tentu mati kan. Tetapi di akhirat dia tetap akan pasti mendapatkan sanksi terhadap kebohongan tersebut. Ini namanya sumpah li'an Bapak. Oke, jadi artinya kalaupun suaminya dia tidak bisa mendatangkan bukti dan dia menuduh yang salah, maka di situ dia akan mendapatkan azab Allah yang sebegitu gede. Satu. Yang kedua, maka otomatis menjadi pernikahan mereka jadi batal atau rusak. Dia harus cerai. Jadi ini kalau kasusnya suami istri. Ya kalau kasusnya dengan orang lain ya sama ya dan sebagainya. Ngatain Bapak ya. Jadi ini penting sekali kita harus pahami sehingga kita jangan mudah menuduh kalaupun memang kita tidak bisa membuktikan kebenarannya. Ya. Baik, saya ingatkan. Ya, jadi 3 hadis tadi, hadis ke 1416 dan 1418 ini menjelaskan bahwa orang yang bernadar dengan suatu nadar dan dia belum menentukan dengan jelas, maka tidak ada kewajiban atasnya kecuali menunaikan kafarat sumpah. Jadi seperti yang kami contohkan tadi. Jadi kalau katakanlah dia belum menentukan nadarnya seperti apa, ternyata yang dinadarkan terjadi misalnya ya, maka dia tidak berkewajiban melaksanakan nadarnya karena nggak jelas, tapi dia berkewajiban atau wajib menunaikan kafarat sumpah ya. Demikian juga dengan orang yang bernadar dengan suatu nadar yang bahwa dia tidak mampu untuk melaksanakannya, atau bahkan dia tidak mampu atau nadarnya berupa sebuah kemaksiatan, maka wajib atasnya untuk meninggalkan tersebut dan menunaikan kafarat sumpah. Jelas ya? Baik. Yang kedua, Bapak Ibu, di kitab ini kalau misal ada seorang yang bernadar, tapi nadarnya begitu berat, ya tadi ya. Misal kalaupun anak mau diterima di tes akan potong tangan jariku misalnya ya. Ini kan berat ya, akan meninggal cacat dan sebagainya. Cuman kasus kisahnya di sini ada seorang ibu yang dia ingin melaksanakan haji itu dari Madinah ke Mekah dengan jalan kaki dan dengan kaki telanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Uqbah ibn Amir, dan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala ia berkata, nadhar. Jadi jadi ada nadarnya dari seorang perempuan, saudara perempuanku ya, antamsya ilal baitillah hafiyah. Jadi saudara perempuanku itu pernah bernadar hendak berjalan ke Baitullah dengan kaki telanjang. Kemudian fa'amarotni, kemudian saudara perempuanku ini memintaku an astafti laha, menceritakan apa yang dia nadarkan tersebut Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, subhanallah, ini menandakan betapa Rasulullah itu bikin satu yang agung ya. Apa yang disampaikan adalah wahyu Allah, bukan nafsu. Apa sabda Rasulullah? Fa astaftihi. Ya, kemudian Rasulullah memberikan satu fatwanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li tamshi wal tarqab. Ya, sehingga apa? Hendaklah ia berjalan dan juga naik kendaraan. Hati seolah-olah ini si
wanita tadi yang berazam atau bernazar dia mau haji dari tempatnya dia dari Madinah berarti menuju Mekah ini dengan berjalan kaki teranjang. Kemudian sampai kepada Rasulullah, maka hendaklah dia menjalankan dengan sesekali jalan kaki, selebihnya naik kendaraan gitu ya. Hadis tidak sepenuhnya kendaraan. Baik. Kemudian dilanjutkan lagi ya, hampir sama dengan itu ya. Hadis yang berikutnya walil hamsah dari 5 perawi hadis. Faqala yang mengatakan innallaha sesungguhnya Allah, ini sabda Rasulullah ya, la yasnau fi syaqaqil uhtika syai'an. Ya, sesungguhnya Allah tidak berbuat apapun yang menyusahkan saudara perempuanmu. Ini redaksi yang lain. Ya, kemudian perintahnya fal tahmir wal tarkab wal tasum salasan ayyamin. Ya, kemudian suruhlah dia pakai kerudung, naik kendaraan dan berpuasa 3 hari. Artinya Bapak Ibu silahkan itu bisa dilanggar nadarnya, tetapi kena kafarat. Kafaratnya yang puasa 3 hari. Ya sama seperti tadi ya, kalau sekarang misal ada yang tadi pokoknya kan kamu keterima gitu es, tak potong wis tanganku, gak percaya misalnya ya. Ternyata anak teman-temannya tadi benar-benar masuk ITS. Nah, untuk mengganti ini maka dia tidak perlu potong jarinya, cukup bayar kafarat. Baik. Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang bernazar untuk melaksanakan ibadah haji dengan berjalan kaki tadi, maka dia tidak wajib untuk memenuhinya dan dia wajib menunaikan kafarat sumpahnya. Baik. Ini yang berikutnya, yakni terkait dengan orang tua yang meninggal yang dulu pernah bernazar untuk melakukan sesuatu kebaikan. Maka sang ahli waris atau putranya berkewajiban untuk melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala ia berkata, istaghfta Sya'dun Ibnu Ubadah, ya. Jadi ia berkata bahwa Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah, ya, Rasulullah SAW. Fi nadrin kana ala ummahi atau ummihi, ya. Yakni Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah tentang nazar ibunya, ya. Apa yang dinadarkan? Tawaffayatni qabla an tahfiyah. yakni sebelum beliau meninggal, dia mengatakan sebelum beliau meninggal, sebelum ia sempat melaksanakan nadanya tersebut. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ikdhihi anha, maka laksanakanlah untuknya. Ya jelas ya, muttafaqun alaih, hadis jelaskan Imam Bukhari, Imam Muslim. Sehingga Bapak Ibu, ini penting ya buat kita ya, terkait dengan hadis ini. Coba sesekali nanti mungkin pas hari raya atau suatu ketika jangan tanya kepada saudara kandung ya. Coba ada yang nggak dengar mungkin dulu orang tua kita, beliau udah wafat misalnya ya, Pak. Beliau punya keinginan yang baik yang belum dilaksanakan. Siapa tahu di antara saudara jenengan ada yang tahu ternyata ibu dulu tuh pengen memberikan sepeda motor pada si fulan karena dia bantu dia selama misal cukup lama saudara. Yang pernah dengar adalah yang misal adiknya yang atau putranya di situ. Karena saat itu tidak mampu melaksanakan itu semua dan jenengan di posisi sekarang yang mampu memberikan itu, maka berkewajiban mewujudkan itu. Nah, ini penting ya. Karena itu subhanallah Bapak, itu menjadi pahala buat orang tua kita sekaligus melepaskan kewajiban nazar tersebut. Kalau ternyata dijumpai dari seluruh anaknya nggak mungkin, katakan mungkin nadarnya agak besar lah ya. Saya dengar dulu ibu itu pengen mengumrohkan atau menghajikan pembantunya ini yang pernah ikut mak siapalah yang ikut kita dulu. Dan ternyata pada sampai detik ini misalnya dengan di keluarga tidak ada yang punya kemampuan untuk memberangkatkan haji itu, maka segera bayar kafarat untuk atas nama orang tua tersebut. Contohnya, ini penting ya Bapak Ibu, ini sekali lagi saya sering sampaikan bentuk bakti kita pada orang tua yang pertama kita mencoba menyelesaikan seluruh masalah beliau yang dulu belum pernah diselesaikan. Ya penting ya, kalau selama ini kan yang sering kita dengar cuma masalah hutang ya, ternyata masalah nazar itu juga perlu dituntaskan. Ya, termasuk kemarin juga masalah puasa kan gitu ya, walaupun puasanya ada dua pendapatnya, itu juga sebaiknya juga dituntaskan. Ya, baik.
Tadi lanjutkan. Bapak Ibu, hadis tersebut itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan untuk seseorang yang sudah meninggal dunia itu dapat sampai kepadanya. Ini jelas ya, baik berupa memerdekakan budak, sedekah atau sejenisnya, atau melaksanakan nadarnya beliau tadi. Baik, Bapak Ibu, kemudian yang kedua, yang berikutnya, yakni kita bernazar melakukan sesuatu yang sesuatu itu disyaratkan tidak boleh menyerupai pada sebuah kesyirikan atau kemaksiatan. Ya, jadi misal ada ini seorang sahabat yang dia bernazar mau menyembelih sapi atau unta di satu tempat. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah di situ pernah dijadikan persembahan? Tidak pernah ya Rasulullah. Apakah di situ pernah dijadikan tempat pestanya orang-orang kafir? Tidak pernah ya Rasulullah. Laksanakan. Artinya kalau tempat itu misalnya ini ada tempat apalah gitu, gitu. Ada di antara orang beriman yang mengatakan saya pengen menyembelih di situ misalnya. Pada situ biasa digunakan untuk persembahan, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu caranya gimana? Berarti kita langgar itu kemudian kita bayar kafarat. Ya, nanti korbannya bisa dipindah ke masjid UI. Oke, baik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sabit ibnu Dhoha, gitu. Dan Sabit bin Dhoha radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, nadarat rajulun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ayyan hara iblan bibuwana. Ya, jadi pada masa Rasulullah ada seseorang bernazar dan menyembelih unta di Buwana, satu tempat artinya. Fata, dan dia mendatangi Rasulullah SAW pada Rasulullah SAW. Fasalahu, ya, dia menemui Rasulullah dan menanyakan hal tersebut. Faqala, Rasulullah bersabda, hal kana fiha watanun bu'dah, atau hal kana fiha watanun yu'bah. Jadi apakah dahulu situ pernah ada berhala yang disembah? Itu yang pertama. Kemudian katakan qala, di si Sabit bin Dhoha mengatakan bahwa la, tidak ya Rasulullah. Kemudian wafa linadri fi ma'syatillah. Ya, apakah dahulu di situ pernah dirayakan hari raya mereka atau dalam maksiat kita? Ya, fahal kana fi aidun fi a'yaniha. Apakah di situ dahulu pernah dirayakan hari raya mereka? Dijawab lagi, la, tidak ya Rasulullah. Faqala aufi binadrika fa innahu la wafa binadri fi ma'siyatillah. Jadi kemudian maka penuhilah nazarmu, sesungguhnya nazar itu tidak boleh dipenuhi bila ia mendurhakai Allah. Jelas ya? Wala fi qati'atin rahimin wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Jadi ada 3 yang dilarang. Jadi penuhilah nazarmu, sesungguhnya nazar itu tidak boleh dipenuhi bila ia satu mendurhakai Allah. Kemudian yang kedua, fi qati'atil rahim, yang memutuskan tadi persaudaraan. Kemudian yang berikutnya adalah wala fima la yamliku ibnu Adam, yakni nazar yang suatu benda yang tidak dimiliki oleh manusia. Ini yang terakhir ya, artinya misal seseorang ini bernazar misalnya ya, jadi nanti kalau kamu ulang tahun, jangan ulang tahun lah ya, nanti kalau kamu nikah saya akan hadiah jin misalnya. Misalnya ada dukun yang gitu Pak, coba nanti kan aja deh gitu. Ini kan sesuatu yang tidak milik kita kan, itu tidak boleh. Kok gitu ya, saya punya guru yang bisa ngasih jin misalnya, itu harus dilanggar gitu ya, dan harus bayar kafarah. Jadi baik, kita lanjutkan. Jadi menguatkan hadis tersebut dikatakan bahwa lahu syahid, ada hadis yang menguatkan min hadisi Qadamin inda Ahmad ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang yang bernazar untuk bersedekah atau melakukan suatu ibadah di tempat sesuatu, maka dia harus menunaikan nazarnya selama di tempat itu tidak dilakukan suatu perbuatan jahiliyah atau ada sesuatu yang mengarah pada hal-hal yang diharamkan. Baik. Kemudian yang ketiga Bapak, yang ketiga berikutnya ini Bapak, ini ada seseorang yang bernazar, jika nanti Mekah ditaklukkan, saya akan sholat di
Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Padahal tidak mungkin saat itu karena belum posisi Mekah Madinah kan jauh dan belum ada pesawat seperti sekarang. Kemudian bertanya pada Rasulullah. Baik, coba seperti apa jawab Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna rajulan qala yaumal fathi, bahwa ada seseorang berkata pada waktu penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inni nadartu in fatahallahu alaika Makkah. Ya Rasulullah, aku telah bernadar bila Allah menaklukkan Mekah untuk baginda, untukmu. Gitu ya. An usolli, maka saya akan sholat fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Sudah yang berarti kan apa aja Rasul faqala, Rasul bersabda sholli hahuna, sholatlah di sini, maksudnya di Masjidil Haram. Fasalahu, dia menanyakan lagi, gimana nih ya Rasulullah dengan nadarku ini? Rasul jawab lagi sholli hahuna, kemudian sholatlah di sini di Masjidil Haram. Fasalahu, dia bertanya lagi yang ketiga, gimana ya Rasul, apakah saya harus berangkat ke sana? Maka Rasulullah SAW yang ketiga, sa'nuka dan terserah kamu pasti harus itu. Tetapi Bapak Ibu, saat kita bicara masalah seperti ini, fikihnya, maka perintah Rasulullah 1, 2 itu menjadi hukum. Ya, perintah yang ketiga sekarang muwis. Artinya karena itu kalau kamu ternyata mau berazam mau datang ke Masjid Al-Aqsa, oke, silahkan lakukan. Rasanya nganten. Oke, ini di sana. Misal di sini Bapak, kita misalkan di sini. Jenengan juga nganten. Ini lagi-lagi ini penting kan? Karena tidak jarang terjadi pada kita. Dan kadang ekstrim ya, karena kita pengen bertransaksi dengan Allah karena keinginan mulia anak kita, misalnya lagi-lagi saya contohkan sekarang bukan ITS lah. UNER lah gitu. Pokoknya anak saya kalau keterima di kedokteran UNER misalnya, ya Allah saya akan sholat di Masjid Istiqlal saya akan install gitu kan, tapi jangan posisinya di SKI misalnya, dan alhamdulillah dilarang kesaning Allah gitu ya, putra jenengan keterima di kedokteran UNER, jadi jalur TNBK ya, jalur yang undangan gitu ya, plum gitu lah gitu ya. Pas nggak punya uang sama sekali, mau berangkat ke sana naik pesawat nggak bisa. Apa yang dilakukan? Ternyata ini Rasul berikan contoh, itu boleh dilaksanakan di masjid lain yang dekat itu, tetapi syaratnya satu juga tempat yang jauh nggak boleh diganti di masjid UI ya, nggak boleh, karena ada 2 syarat. Syarat yang pertama, kenapa tadi Masjidil Aqsa tapi boleh digantikan Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram itu bukan karena jauhnya, tetapi karena jamaahnya yang banyak. Nah, jangan harus nyari mana yang minimal selevel dengan masjid apa? Istiqlal ya. Oh, Masjid Al-Akbar mungkin ya. Atau Masjid Putih Ampel misalnya. Dekat sana. Jangan masjid ini atau Masjid Batu Salam, enggak sebanding gitu ya. Itu nggak maksudnya ya. Ini penting. Ini penting sekali, ya. Karena selagi itu jenengan tidak penuhi kafarat. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dijelaskan di sini ya, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa orang yang bernadar untuk melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa itu kemudian dia melaksanakan sholat di Masjidil Haram, maka itu sudah sah baginya, sudah melaksanakan nadar. Kemudian dijelaskan dalam kitab Al-Ikhtiyarat, barang siapa yang bernadar untuk melaksanakan iktikaf selain di 3 masjid tersebut ya, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa, maka haruslah dilaksanakan pada masjid yang paling utama daripada yang lainnya. Ya tadi saya contohkan tadi ya, yaitu jaraknya yang lebih jauh atau banyaknya jamaah. Ya, kan seringkali ya, karena saking pengennya itu didengar Allah doa-doa kita, apalagi untuk kebaikan anak kita, sering kita bersumpah atau bernadar dengan sesuatu yang kelihatan berat gitu ya, salah gitu. Baik. Kemudian Abu Abbas pada satu tempat ya, dan di tempat lain yang menceritakan ada 2 riwayat dalam mazhab kami, yakni seseorang itu tidak boleh bepergian menuju satu tempat-tempat upacara misalnya, kayak yang tadi ya, kuburan-kuburan dan masjid-masjid selain 3 masjid tersebut ya. Ini adalah pendapat jumhur ulama gitu ya. Sehingga diberikan satu penegasan terkait dengan 3 masjid ini, Bapak Ibu, kalau jenengan biasa bepergian ke luar negeri ya, oh mau
Langsung saja Pak Ustadz. Ya. Bismillah. Misalnya saya nadar gini, boleh nggak? Nanti misalnya sebelum Idul Adha ada tagihan cair penuh. Tagihan cair penuh. Oh, iya. Cair penuh Pak. Iya. Saya beli sapi satu. Saya? Beli sapi satu. Oh, beli sapi satu. Ya. Ternyata cairnya separuh Pak. Nah ini nggak jadi, tidak apa-apa Pak ya. Nah, makasih Pak. Nggih. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, kita doakan ya semoga tagihannya penuh. Amin gitu ya. Sehingga nanti bisa korban satu sapi. Ya betul, bagus ya. Cuma lagi Bapak Ibu, kami ulangi lagi, nazar itu sebenarnya sesuatu yang dimakruhkan. Kenapa? Itu menunjukkan bentuk pelitnya seseorang, orang beriman untuk melakukan satu kebaikan, karena melakukan satu kebaikan. Saya pengen korban sapi penuh, tapi jika padahal jangan punya, ya udah langsung aja gitu. Karena itu dua hal yang itu udah menjadi gitu nama. Tetapi ternyata tadi nazar, kalau misal ternyata nazarnya tidak terpenuhi, artinya yang tagihannya masuknya separuh satu, maka itu secara hukum tidak berkewajiban bayar tadi. Tetapi kalau melaksanakan akhirnya subhanallah, karena bisa jadi dengan dengan nyembelih korban satu sapi tadi, yang separuh langsung diberikan H-1 misalnya ya, sebelum hari sangat mungkin gitu, sangat mungkin. Jadi sehingga kenapa Bapak Ibu saya sering sampaikan, Rasulullah berikan contoh wasilah itu ada 3, yakni amal soleh kita, dan yang kedua adalah infak kita. Jadi bisa jadi dengan begitu menentukan, udah saya berniat, ya Allah saya mau korban seekor sapi, dengan ini saya mohon kepada Engkau ya Allah untuk mudahkan tagihan ini bisa masuk sepenuhnya, itu boleh, dan banyak aja, dan itu boleh, yaitu menjadi satu wasilah. Sehingga semuanya yang kita doakan ini mudah-mudahan nanti melakukan satu kebaikan, kemudian berharap itu menjadi sebab kebaikan berikutnya didapatkan. Yang ketiga wasilah itu yakni pada rijalun solihun hayyun, syaratnya 3, laki-laki atau perempuan soleh yang masih hidup Bapak. Ini penting sekali karena sekarang lagi beredar banyak minta wasilah ke yang sudah meninggal gitu ya. Jadi saya kemarin juga dapat cerita langsung dari seseorang Bapak yang dia ini jaga makam keluarga. Jadi di Jombang itu kita punya makam keluarga ya. Ada kakek itu dulu katanya sih orang sakti atau wali gitu ya. Dia sering jumpa gitu ya, yang jagain malam itu tidur kadang dijumpai dan sebagainya gitu ya. Sehingga satu ketika pas dia pengen cerita saya langsung ya, Mas, saya satu jam pas lagi mau nganggur itu, saya minta datang disebut nanya, Mbah, saya mohon didoakan sama Allah ya, untuk diberikan pekerjaan yang panjang. Tidak lama Mas, tadi besoknya saya dapat panggilan, itu saya sayangnya diterima dapat kerjaan yang cukup panjang. Hati itu bahaya kan secara keimanan ya. Ini yang sempat kita lihat di beberapa video yang terjadi nih. Betapa ada orang atau ustadz yang menjadikan wasilah begitu datang ke wali songo dan sebagainya, itu memohon pada wali itu tadi dijadikan. Jadi memahami wasilah itu keliru. Itu bahaya sekali, itu kesyirikan. Itu nggak boleh. Ini penting sekali, makanya Rasulullah berikan satu penegasan yang cukup jelas bahwa wasilah selain 2 tadi, yang ketiga adalah rijalun solihun hayyun, laki-laki atau perempuan solih yang masih hidup. Jangan boleh sowan pada Pak Kiai, jangan boleh sowan pada ustadz atau siapapun yang jenengan anggap sebagai yang pribadi yang solih, datang minta doanya, itu boleh dan itu mustajabah. Ini penting ya, baik. Ngatain Pak ya, mudah-mudahan dimudahkan Allah sehingga korban saya itu tersadar itu. Amin. Terakhir Bapak Ibu, terakhir yakni bagaimana kalau orang ini dulu masih non muslim, masih kafir, dia bernadar melakukan sesuatu kemudian dia masuk Islam. Jadi dikisahkan Umar bin Khattab itu pada saat masih jahiliyah itu sempat bernadar untuk sholat
di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram berarti sudah ada ya sebelum ini ya. Kemudian Rasulullah perintahkan melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar Ibnu Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, qultu, ya, kami menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah. Ya Rasulullah, pada waktu jahiliyah aku pernah bernazar. Apa nadarnya? An atakifa lailatan fi Masjidil Haram. Ya, pada masa jahiliyah saya pernah bernazar akan beritikaf semalam di Masjidil Haram. Qala, Rasulullah bersabda, fa'aufi binadrika, penuhi nazar. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari, Imam Muslim. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa orang kafir itu wajib memenuhi nazarnya jika sudah masuk Islam. Ya, hati-hati Bapak ya. Jadi nanti kalau jangan punya teman atau siapapun yang dulu mungkin kafir ya, kemudian masuk Islam, tanya, kamu dulu pernah punya nazar gak gitu ya? Ya harus dilakukan jika kamu masuk Islam. Kalau ada penuhi sekarang. Kalau enggak berarti bayar kafarat. Ya, pilihannya itu. Baik, makatan Bapak Ibu yang kita selesaikan malam hari ini terkait dengan kitab Sumpah dan Nazar. Insyaallah Rabu depan kita akan masuk pada kitab Al-Qadha ya, yakni masalah peradilan. Ini penting. Semoga Allah berikan keberkahan kita sehingga kita istiqomah untuk senantiasa menuntut ilmu ini nasyaratul mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahshab wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.